kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Vivo V40 Lite 4G. Dan seperti biasanya saya belinya online, langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia yang kita beli yaitu Vivo V40 Lite yang 4G. Kalau kemarin yang 5G di sini ada tulisannya 5G. Di sini kemarin ya. Ada tulisan 5G-nya, dan di sini ada Vivo 10 tahun. Oke, warnanya ungu yang kita ambil ya, yang varian RAM 8GB, internal 128GB. Oke, dan di bagian belakangnya ini yang kita ambil. Ini warnanya namanya violet atau ungu ya. Oke, sekarang kita bongkar. Oke, ini dia dalam boxnya, dan kita ambil smartphone-nya dulu. Kita taruh dulu, dan di sini ada stiker IMEI, ada partisi juga, dan di sini ada silikon case. Oke, mantap. Dan di sini ada bundling kartu Telkomsel ya. Dan di sini ada kartu panduan singkat dan juga garansi, dan di sini ada kabel charger yang sudah Type C ya. Dan di sini ada kepala charger yang sudah mendukung sampai 80 watt. Oke. Dan di sini ada SIM ejector modelnya kayak gini. Oke, mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Vivo V40 Lite 4G. Mirip dengan yang 5G ya. Dan sekarang kita ke smartphone-nya. Tapi kita beresin barang-barang ini dulu ya. Dan kita ke smartphone-nya. Sambil lalu kita nyalakan, dan kalau dari di belakangnya kayak gini ya. Bodi belakangnya mirip dengan kemarin Vivo V40 Lite 5G. Cuma di sini nggak ada ultra wide-nya, dan flashnya sama, dan di sini ada aura light-nya juga. Mirip sih, cuma kemarin waktu yang saya beli itu kan warna hitam ya. Dan di sini kalau kita bahas bagian sisi-sisinya, di bagian kanannya di sini ada tombol on off, juga tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini ada mikrofon, dan di bagian sisi kirinya di sini polos ya, dan di bagian sisi bawahnya di sini ada SIM tray. Yang SIM tray-nya itu dia hybrid ya, dual SIM atau satu SIM card dan satu SD card ya. Nggak dedicated ya. Padahal model sandwich kayak gini bisa dibuat dedicated. Dan di sini ada mikrofon, colokan charger Type C, dan juga grill speaker. Dan sekarang kita nyalakan. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya, yang internalnya 128GB sudah sisa 104GB. Jadi hilang sekitar 24GB ya, dimakan sistem. Oke, dan sekarang kita setting-setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya, dan saya sudah setting-setting bentar. Wis, kalau kita lihat dari desainnya mirip dengan yang 5G ya. Mirip banget. Kalau kita lihat di bagian bawahnya ini masih tebal, bagian kanan kiri atasnya juga lumayan, nggak tipis tapi nggak tebal. Kalau kita lihat di bodinya ini, saya ngambilnya yang warna violet ya. Kalau yang sebelumnya V40 Pro Lite 5G itu ya, saya ngambilnya yang titanium silver. Jadi beda sih. Oke, dan ini warnanya kalau kita di belakang ini ya kayak ada ombak-ombak gitu di airnya ya. Cakep sih. Dan sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Ini variannya ada yang RAM 8GB, internal 128GB, yang dijual dengan harga resminya itu sekitar 3.299.000. Ada yang RAM 8GB, internal 256GB, yang dijual dengan harga 3.599.000. Bedanya sekitar 300.000 ya. Dan yang saya ambil ini yang varian RAM 8GB, internal 128GB, dan saya dapetin cuman 2.700.000-an ya, nggak nyampe 3 juta. Ini gokil sih. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian varian warnanya. Ini warnanya ada 3 varian warna, titanium silver, pearl violet, dan satu lagi carbon black. Yang saya ambil ini yang pearl violet atau warnanya ungu gitu. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian bodinya. Bodinya ini menggunakan plastik ya, dan framenya juga menggunakan plastik. Tapi walaupun plastik ini kayak ya standar HP-HP sekarang sudah keren banget, mirip kaca ya. Dan dia juga memiliki IP54 yang tahan air dan juga debu ya. Oke, dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya menggunakan layar AMOLED, ukurannya itu 6,67 inch, rasionya 20:9, resolusinya sudah Full HD plus, yaitu 1080x2400 pixel. Untuk refresh rate-nya sudah 120 Hz ya, mantap. Dan untuk kecerahannya sudah 1800 nit, di bawah terik matahari ini terang banget ya, cakep pokoknya. Dan untuk proteksinya saya nggak tahu sih, kayaknya nggak ada proteksinya, saya nggak tahu, tapi untungnya dia dapat screen protector. Oke, dan sekarang kita bahas bagian keamanannya. Dia keamanannya ada dua ya. Yang pertama dia face unlock dan juga in display fingerprint ya, sudah under display ya, tuh kayak gini. Kok nggak kebuka. Oke, dan dia bisa ketuk 2 kali untuk matikan dan juga untuk menyalakan layarnya. Face unlocknya jago ya, face unlocknya mantap. Akurasinya mantap. Oke, cuma fingerprintnya harus nyala dulu, baru kita tekan kayak gini, baru kebuka. Kalau dalam keadaan mati dia gak akan nyala. Oke, dan sekarang kita bahas bagian Androidnya. Di Androidnya menggunakan Android 14 dan interface-nya menggunakan Fantouch 14. Ya, tampilannya Fantouch 14 kayak gini ya.
Dan sekarang kita bahas bagian prosesornya. Dia menggunakan prosesor dari Qualcomm yaitu Snapdragon 685 yang 6 nanometer masih 4G ya. Yang didukung dengan RAM 8GB bisa ditambah 8GB dan internal 128GB. Yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmark-nya dia mencapai 300 ribuan ya. Ya dia mencapai 345 ribuan. Cakep sih. Dan kalau kita lihat di sensor-sensornya dia lumayan lengkap. Bahkan gyroscope-nya juga ada ya. Oke lah. Nah. Dan untuk lain-lainnya Bluetooth-nya masih 5.0 ya. Dan untuk NFC-nya dia sudah ada NFC-nya. Dan untuk speakernya dia sudah stereo, yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Dia baterainya berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger 80 watt. Dan dia juga bisa reverse charge ke HP lain pakai kabel. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 7%. Lumayan irit, walaupun ada yang lebih irit. Tapi ini 7% standar lah. Rata-rata smartphone 7% berkurangnya 1 jam. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 80 watt, yang diklaim 45% dalam waktu cuma 15 menit. Ternyata dia 10 menit cuma bertambah 19%. 20 menit bertambah 37% dan 30 menit bertambah 54%. Ya, kayaknya butuh waktu sekitar 50 menit buat full ya. Nggak nyampe 1 jam biasanya. Tapi kalau mirip dengan charger yang cuma 33 watt ya 1 jam full biasanya ya. Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera. Dual kamera yang mana kamera utamanya dia beresolusi 50 megapiksel aperture f1.8 wide dan 2 megapiksel yang aperturnya f2.4 depth sensor, bukan ultra wide nya. Ini sayang banget kok pakai depth sensor kok nggak ultra wide. Dan di kamera depannya ini dia beresolusi 32 megapiksel aperture f2.5 wide. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya seperti ini. Ini ada 1 kali bisa di zoom sampai 10 kali. Ada mode portrait juga dan di sini ada mode malamnya. Dan kalau kita lihat di sini ada mode video, yang mana di videonya ini sudah ada stabilizernya atau ultra stabilnya. Dan dia perekamannya bisa sampai 1080p 30 fps atau 60 fps tapi 720p ya, bukan 1080p. Sayang banget kok bisa ya 60 fps di 720, seharusnya ya 1080p 60 fps gitu loh. Tapi untuk kamera depannya nggak bisa 60 fps ya. Untuk kamera depannya dia mentoknya cuman ini, cuman 1080p 30 fps. Oke. Dan di Vivo ini ada keunggulan yang ada di bagian sini, yaitu Aura Light. Aura Light yang ini yang dibangga-banggain Vivo, bahkan sampai ada di boxnya ya. Aura Light-nya ini kalau kita nyalakan seperti ini. Di sini ada lampu aura dan juga ada lampu kilat. Kalau kita menggunakan lampu kilat biasanya dia otomatis, dan lampu kilat ini kalau misalkan foto biasanya ini akan menggunakan lampu flash LED ini. Dan tapi kalau kita gunakan lampu aura, nah lampu auranya kayak gini. Ini kita bisa rubah warna dari yang awalnya putih jadi merah. Nah, ini agak sudah jadi merah. Nah, atau kita ganti jadi putih. Kalau di kamera depannya kalau kita lihat kayak gini, kalau kita menggunakan fitur yang sama cahaya aura V40 Lite 5G itu bisa diganti mau warna apa bisa. Ini nggak bisa di sini ya. Dan untuk lain-lainnya di sini ada 50 megapiksel panorama, dokumen, gerak lambat, selang waktu, mode pro dan tampilan ganda, juga foto live. Gerak lambatnya di 720 120 fps ya. Masih ya. Dan mode pro-nya bisa kita lihat di shutter speed-nya sampai 32 second. Oke, mantap. Dan untuk perekaman video dan sebelumnya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Vivo V40 Lite 4G. Kalau kita putar ke wajah kayak ini. Ini saya sudah aktifkan ya stabilizernya, tapi di layar kayaknya kok nggak stabil ya. Kita lihat lagi. Ini kayaknya masih agak goyang gitu ya. Kita coba buat ngezoom, dia bisa sampai 10 kali ya. Dan balikin, kita coba fokusnya. Fokus kita sentuh. Wah, sep. Loh, kok lama. Hop. Sep. Kok nggak auto ya? Sep, fokus. Udah fokusnya itu loh. Kok lama guys. Nah, ini harus disentuh gini, disentuh lagi untuk fokus. Nah, ini sulit loh. Entah, semoga aja ini cuma unit saya ya. Unit yang teman-teman mungkin enggak. Ini saya sudah update tadi ya. Softwarenya sudah update. Kita coba buat lari sedikit-sedikit. Mau lari kencang khawatir karena kurang stabil kayaknya ya. Dan ini kalau kita coba gunakan yang 60 fps ya. Cuma mentoknya di 720p ya. Sayang banget kok enggak 1080p 60 fps. Entah kenapa, apalagi ini stabilizernya nggak aktif ya kalau kita gunakan yang 60 fps.
Dan ini dia perekaman kamera depannya dari Vivo V40 4G. Oke loh, bagian belakang itu warnanya oke. Ini saya ngerekamnya siang banget loh. Dan bisa di zoom juga sampai 2 kali, standar lah. Tapi, wih, kalau di zoom detailnya dapat guys. Kita coba balikin. Ya teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas kamera depannya. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Vivo V40 Lite 5G. Kalau kita lihat di layar sih kayak gini ya, gelap ya. Ini kalau mati ke wajah kayak gini ya. Tapi kalau kita nyalakan, nah ini merah. Dan kalau kita ganti ke putih kayak gini, wah, wih, sampai casingnya itu terang guys. Keren kayak gini. Bagaimana teman-teman bisa nilai sendiri sih. Ini kalau di tempat yang agak gelap, kalau di tempat yang terang kayak gini malah lebih membantu lagi ya. Mantap. Dan ini dia perekaman kamera depannya ya. Nah, kamera depannya aura lightnya cuma pakai apa? Pakai cahaya dari layar aja. Tapi jadi saya nggak nyalakan ya karena cuma pakai layar doang. Kayak gini kualitas kamera depannya walaupun banyak semutnya ini oke loh. Menurut saya sih oke. Untuk perekaman video gandanya kayak gini. Di layar itu goyang ya. Jadi harus dimatiin dulu kalau kita mau pindah tempatnya ya. Saya pindah ke kanan. Tapi harus di stop dulu. Tapi bisa kita pindah ya. Dan untuk hasil fotonya untuk siang-siang ini saya coba di tempat yang terang banget. Ini enggak overexpose ya, masih terang banget. HDR-nya mantap ya. Dan kalau kita gunakan kamera belakangnya ini juga mirip-mirip ya. Cuma ya memang ada bayang-bayang kayak gitu, wajar lah karena ini tempatnya terang banget. Saya ngerekam fotonya di sekitar jam 12 siang. Tapi kalau di tempatnya agak ada bayang-bayang ini masih oke ya. Kalau kita di bawah naungan keren sih. Baik kamera depan dan kamera belakangnya ini sama-sama oke ya menurutku. Kalau kita foto daun ini lumayan natural sih. Ini nggak bisa kita bandingkan dengan ultrawide-nya karena nggak ada ultrawide-nya. Dan kalau kita gunakan malam-malam ini mode autonya sudah cakep banget sih. Dan ini kalau kita pakai flash ya. Dan kalau kita gunakan mode portrait juga lumayan oke ya. Dan kalau kita gunakan kamera belakangnya ini cakep sih. Apalagi kalau kita gunakan mode malamnya ini terang banget ya. Tapi kalau kita gunakan mode portraitnya backgroundnya agak redup gitu ya. Apalagi kalau kita gunakan flashnya itu malah background kita itu malah gelap banget ya. Cuma fokus di area muka kita aja. Saya saranin pakai aura light aja kayak gini. Ini lebih natural, ini lebih oke, lebih dramatis. Apalagi kalau kita gunakan mode portrait dan bagian background itu banyak lampu-lampunya, ini lebih dramatis banget. Dan kalau kita gunakan di tempat yang gelap banget, ini terang loh. Saya gunakan flash, pakai flash atau aura light itu sama-sama keren sih, terang. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Vivo V40 Lite 4G. Bagaimana teman-teman? Secara desain sih mirip banget ya dengan yang 5G, mirip banget. Harganya aja yang beda dan juga ya ada beberapa yang beda ya. Kalau perbedaannya, kalau kita bahas di bagian perbedaannya, ini ada beberapa yang beda. Nah, yang pertama, jaringannya pasti bedanya dia masih 4G dan yang satunya sudah 5G ya. Dan yang kedua itu di prosesornya. Prosesornya yang 5G itu sudah menggunakan Snapdragon 4 Gen 2 ya. Kalau ini masih menggunakan Snapdragon 685 ya. Yang ketiga, dia nggak ada ultrawide-nya. Kalau yang 5G itu ada ultrawide-nya ya. Yang keempat, dia aura light-nya bagian depan dia nggak bisa ganti warna. Kalau dia yang 5G itu bisa ganti warna ya. Yang kelima, dia bisa 60 fps tapi 720 ya. Tapi di yang 5G itu saya lupa, belum ngecek ya apakah bisa 60 fps di 720 ya. Dan kalau kita bahas di bagian kelebihan dan kekurangannya, ini kita bahas di bagian kelebihannya dulu. Yang pertama, dia sudah 80 watt ya chargernya. Yang kedua, ada aura light-nya. Yang aura light ini jauh banget sih dengan menggunakan flash biasa. Apalagi kalau aura light ini bisa ganti warna dari yang pertamanya agak merah atau orange, itu agak kuning dan putih. Yang ketiga, dia ada AI-nya yang untuk Magic Eraser ya, kayak di Samsung atau HP-HP flagship lainnya. Dan yang keempat, dia memiliki IP64 yang mana dia diklaim bisa digunakan saat basah ya. Jadi dia punya ketahanan air dan juga debu. Kalau misalkan di smartphone pada umumnya kalau kena air itu disentuh biasanya ya sentuhnya nyasar aja. Sentuh sini kadang yang kesentuh di sini. Ini keren banget sih. Walaupun saat basah kita coba basahin itu ya. Dia disentuh bagian bawah cepat. Akurasinya itu masih oke ya. Jadi dia nggak kesentuh kemana-mana. Tetap di bagian yang kita sentuh aja. Ini keren sih. Dan yang kelima, dia ada volume up sampai 300%. Menurutku ya jangan di fullin 300% ya karena bisa jadi cempreng ya. Kalau 100% itu masih oke ya. Dan yang keenam, ini nggak penting sih menurut saya tapi oke lah.
dia bodi belakang ini terang ya. Kalau kita gunakan flash atau aura lightnya kita aktifkan, di bodi belakang ini terang banget. Kayak di Vivo Y03 ya. Vivo Y03 itu terang ya. Dan kalau kita bahas bagian kekurangannya, ini yang menurut saya sih paling penting ya. Yang pertama, dia nggak ada ultrawide-nya. Yang kedua, dia nggak ada jack audio 3,5 mm-nya. Yang ketiga, dia masih 4G. Dan yang terakhir ini paling penting, nggak ada AIS-nya. Sayang banget sih. Tapi di kamera depannya, ya mungkin itu aja kekurangan, kelebihan, dan juga perbedaannya sedikit dengan Vivo V40 Lite 5G ya. Mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang baru berlangganan, silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.